Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang pentahapan dalam konseling. Sobat BK, secara menyeluruh, proses layanan konseling dimulai dari kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir. Dapat dipilah dalam 5 tahap, yaitu tahap pengantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, tahap pembinaan, dan tahap penilaian. Di antara kelima tahap itu, tidak ada batasan yang jelas. Bahkan kelimanya cenderung sangat bertumpang tindih. Dalam keseluruhan proses layanan konseling perorangan, seorang konselor harus selalu menyadari posisi dan peran yang sedang dilakukannya. Tahap pengantaran. Sobat BK, pada tahap pengantaran kita melakukan pembinaan awal, menyambut, mengantarkan konseli dengan tujuan agar konseli mengetahui proses konseling, tujuan, proses serta asasnya. Proses pengantaran mengantarkan konseli memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan dan azas yang menyertainya. Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan yang bersuasana hangat, permisif, dan KTPS, yaitu klien tidak pernah salah. Sobat BK, pada tahap pengantaran yang harus diperhatikan adalah tatapan mata, senyuman, salaman, dan sentuhan bila memungkinkan. Mengenai panggilan, diserahkan pada konseli. Konseli senang atau nyaman dipanggil siapa, dan menciptakan kondisi yang nyaman agar konseli mau secara sukarela dan terbuka mengungkapkan kondisi dirinya. Tahap penjajakan. Sobat BK, tahap penjajakan merupakan tahap memasuki kawasan konseling, mendalami permasalahan yang dialami oleh konseli melalui berbagai macam teknik konseling. Misalnya, pertanyaan terbuka yang runtut, sambung menyambung pertanyaan, dorongan minimal. Tahap penjajakan yang dijajaki adalah permasalahan konseli, kesulitan yang dialami dengan memakai pola 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yaitu pertanyaan terbukanya seperti apa yang Anda rasakan saat ini? Kapan hal itu terjadi? Mengapa bisa terjadi, serta mencari spesifikasinya. Tahap penafsiran. Sobat BK, menginterpretasikan apa yang diungkapkan konseli melalui bahasa verbal, nonverbal, body language. Tahap penafsiran dilakukan setelah konselor mengetahui apa permasalahan yang dialami oleh konseli. Tahap pembinaan. Sobat BK, tahap pembinaan adalah hal-hal yang akan dilakukan menyangkut tingkah laku yang akan diubah pada diri konseli. Konselor mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri konseli. Teknik yang dipakai adalah teknik umum dilengkapi dengan teknik khusus.
tahap penilaian. Sobat BK, penilaian merupakan langkah penting dalam proses konseling. Tanpa penilaian, kita tidak mungkin dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan proses konseling. Sobat BK, tahap-tahap penilaian proses konseling dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penilaian segera atau LAISEG. Penilaian segera atau LAISEG adalah penilaian yang dilakukan segera setelah pelaksanaan konseling. LAISEG biasanya dilakukan oleh konselor untuk melihat AKURS, acuan, yaitu sasaran langsung perubahan atau indikator ketercapaian tujuan perubahan perilaku konseling. Kompetensi, yaitu kemampuan yang dimiliki konseling untuk mencapai sasaran perubahan perilaku. Usaha, yaitu langkah-langkah yang diupayakan konseling untuk mencapai perubahan perilaku. Rasa atau perasaan adalah kondisi perasaan konseling untuk mencapai perubahan perilaku, misalnya senang, lega, tidak ragu, optimis, oke, dan lain-lain. Dan kesungguhan, yaitu daya, motivasi, kemauan, komitmen dari konseling untuk melakukan perubahan terhadap sasaran perilaku yang diinginkan. Penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, yaitu penilaian yang dilakukan beberapa waktu setelah pemberian layanan konseling. LAIJAPEN biasanya dilakukan oleh konselor untuk melihat apakah action yang telah direncanakan oleh konseling untuk dilakukan setelah proses konseling betul-betul sudah dilakukan. Hal ini mungkin dilaksanakan setelah 3 hari sampai seminggu pasca proses konseling. Penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG adalah penilaian yang dilakukan beberapa waktu setelah proses konseling. LAIJAPANG biasanya dilakukan oleh konselor untuk melihat apakah action yang telah dilakukan oleh konseling setelah mengikuti proses konseling sesuai dengan rencana dapat memberikan hal yang positif terhadap konseling. Dapat juga dilihat bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Pentahapan dalam konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.